Ektrodakti merupakan kondisi fisik yang memiliki bentuk lain dan langka. Keanehan bentuk aneh ini menimpa keluarga Styles, di mana bentuk tangan terlihat seperti capit lobster. Hal itu dikarenakan jari bagian tengah tampak menyatu dengan ibu jari dan kelingking. Grady Styles Jr. lahir pada tanggal 26 Juni 1937 di Pittsburgh. Ayah Grady bekerja dan menjadi bagian dalam pertunjukan sirkus orang aneh atau yang lebih dikenal dengan freak show. Ayahnya juga menampilkan anak-anaknya dalam pertunjukan sirkus. Selama masa kecilnya, Grady dan keluarganya sering melakukan tur keliling karnaval. Keluarga Grady bisa menghasilkan uang antara 50 hingga 80 ribu dolar per musim. Pada suatu hari ada seorang wanita bernama Mary Teresa yang ingin bergabung dalam pertunjukan sirkus. Tapi Mary tidak diikut-sertakan dalam pertunjukan, melainkan ditempatkan menjadi anggota staf. Seiring jalannya waktu dan seringnya bertemu, Grady dan Mary saling jatuh cinta. Lalu cinta mereka disatukan dalam pernikahan dan mereka pun dikaruniai 2 orang anak. Sekian lama berumah tangga, Grady mulai menunjukkan sifat aslinya. Grady yang seorang peminum berubah menjadi monster yang mengerikan. Grady menjadi seorang yang pemarah. Grady mempunyai kekuatan yang luar biasa. Grady menjadi seorang yang kasar kepada anak dan istrinya. Pernah suatu hari Grady memukul dan mencekik istrinya dengan tangannya yang seperti capit itu. Putri Grady yang bernama Donna juga tak luput dari kekasaran. Saat itu Donna yang sudah dewasa jatuh cinta kepada seorang pria. Tapi Grady yang mengetahuinya sangat marah dan tidak merestuinya. Donna dan pacarnya sudah merencanakan pernikahan mereka. Kemudian Grady pergi menemui kekasih anaknya. Entah Grady yang menemuinya, entah Grady yang mengundangnya. Tidak ada yang tahu persis kejadiannya. Grady melakukan itu dengan alasan ingin memberi restu hubungan mereka. Pada hari pernikahan, Grady langsung mengambil senapan yang sudah disiapkannya. Grady langsung menembak kekasih anaknya dengan santai. Grady pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangannya. Selama diinterogasi, tidak ada sedikit pun wajah penyesalan yang dia lakukan. Karena Grady tahu bahwa dia tidak mungkin dipenjara. Karena tidak ada penjara yang mau ngurusin orang cacat. Pengadilan pada saat itu juga tidak bisa melakukan argumen balasan. Karena saat itu sistem di penjara untuk menangani orang yang cacat belum baik. Jika itu dilakukan, maka akan menjadi hukuman yang tidak biasa dan kejam. Akhirnya pengadilan mengeluarkan keputusan bahwa Grady dilepaskan dengan memberikan 15 tahun masa percobaan sebagai tahanan rumah. Grady sering cekcok dengan istrinya. Kemudian Grady menceraikannya dengan alasan tidak ada lagi kecocokan. Tak lama dari itu Grady bertemu dengan wanita lain dan kemudian melangsungkan pernikahan. Tapi bukannya harmonis melainkan sikap dan sifatnya yang emosian dan suka melakukan pemukulan membuat istri keduanya menceraikannya. Setelah perceraian dengan istri kedua, Grady kembali rujuk dan menikah lagi dengan Mary. Mary juga sudah bercerai dari suaminya setelah Grady dan punya putra bernama Glenn. Tapi sayangnya Grady tidak menunjukkan perubahan sikapnya. Grady menjadi lebih parah. Grady bahkan mengancam akan membunuh keluarga Mary. Mary yang takut dan juga sakit hati membuat rencana untuk menghilangkan nyawa Grady. Mary membayar tetangganya bernama Chris Wyan sebesar $1.500 untuk membunuh Grady. Rencana itu juga dibantu oleh Glenn anaknya Mary. Suatu malam, Chris mengambil senjata otomatis yang dibeli dari temannya. Kemudian Chris pergi ke trailer Grady dan menembak mati Grady dari jarak dekat. Dan seketika itu juga Grady pun tewas di tempat. Setelah kejadian yang menewaskan Grady, pihak polisi langsung tertuju kepada Mary. Mary langsung memberitahu polisi jika dia, Chris dan Glenn yang telah merencanakan pembunuhan itu. Mary beralasan karena Grady akan membunuh keluarganya. Akhirnya mereka pun ditangkap dan diadili. Hakim memvonis Chris atas pembunuhan tingkat 2 dan menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara. Hakim juga mendakwa Mary dan putranya Glenn dengan pembunuhan tingkat pertama. Glenn menerima hukuman 12 tahun penjara. Sementara Mary dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada saat pemakaman, tidak ada satupun yang bersedia mengangkat jenazah Grady.
Ternyata selain keluarga, masyarakat juga banyak yang tidak suka dengan kepribadian Grady.